individu. Ini kayak situasi Renaissance kira-kira di Eropa abad-abad ke-15-16 gitu ya. Ketika orang-orang juga mulai belajar kritis diri dan mencoba lepas dari kawanan gitu kan. Karena tiba-tiba menyadari haknya dan kayak gitu. Dan di satu pihak sudah ada kesadaran ke arah individualitas itu, tapi di sisi lain menyadari dirinya itu kosong. Dalam hal hak, ya mereka pengen menuntut, maka mereka akan membabi buta menuntut siapapun yang ada di atasnya. Kosong dalam hal. Kosong dalam arti ini, kematangan individu belum terbentuk, pendapat-pendapat pribadi nyaris tidak ada juga. Orang Indonesia itu isi kepalanya kan, sorry to say ya, kebanyakan isi kepalanya kan isi kepala kelompok. Lihat kalau orang ditanya apapun, jawabannya hampir selalu seragam. Persis seperti kalau ketika bulan puasa, semua selebriti atau siapapun ditanya itu, omongnya semua sama, menuju kemenangan, gitu kan? Menuju kemenangan, kayak gitu. Semua isinya sama, hampir tidak ada pendapat pribadi. Dalam berbagai untuk hal-hal yang penting pun, misalnya urusan pernikahan, urusan apalah gitu, menempuh jalur kehidupan, mau masuk universitas mana dan segala macam itu, hampir selalu pandangan kelompok itu mendominasi dan kita selalu ragu-ragu. Pada titik itu kita hampir tidak punya pendapat pribadi. Dan lantas sebenarnya juga kurang berani, pengen tapi kurang berani berpikir berbeda. Gitu. Oh saya menemukan banyak kasus teman-teman saya sendiri yang ketika mau menikah misalnya betapa dikacaukan oleh pendapat 1000 orang yang namanya keluarga besar gitu kan. Sampai dia benar-benar bingung dan ikatnya menikah itu kan gue, kenapa semua orang ikutan sih gitu ya. Tapi juga sama, sebaliknya ketika kita tanya ke dia, nggak mau lo sendiri apa sebenarnya? Ya apa yang mau lo sebenarnya kan? Nah, tiba-tiba ditemukan, bahwa dia juga nggak tahu sebetulnya mau dia itu apa, gitu. Itu situasinya orang-orang Indonesia. Dia sadar bahwa dia harus menjadi diri sendiri, cuma juga nggak ada isinya, gitu. Dan tidak ada kematangan untuk itu. Ya itu tuh mengakibatkan orang gampang sekali tersinggung, tidak pengen didikte, gitu kan? Tidak mau didikte, apalagi tidak mau dikibuli, gitu kan ya? Tapi di sisi lain juga tidak bisa melawannya gimana? Sesuai cara untuk melawan adalah mengumpulkan bala, gitu ya. Lagi-lagi mengumpulkan massa, bukan argumentasi, karena nggak ada argumentasi, massa. Dan itu yang bisa menjelaskan pertengkaran antar kelompok, itu bisa menjelaskan namanya geng motor dan segala macam itu kan ya. Karena apa? Menarik kalau soal geng hobi ya, geng identifikasi dengan benda. Menarik. Kenapa orang-orang yang mampu membeli misalnya Alphard, itu kan ya, Mercedes segala macam, tidak merasa punya kebutuhan Yang Alphard gitu ya. untuk nge-geng gitu kan. Itu menarik. Tidak ada kebutuhan yang serius untuk nge-geng. Gitu ya. Karena ini orang-orang yang punya. Orang yang punya biasanya mempunyai self confidence, mempunyai keyakinan diri yang juga lebih ada ketimbang orang-orang yang nggak punya. Tapi kalau orang yang nggak punya adalah lantas bereaksi terhadap segala yang punya, tapi juga kalau sendirian nggak terkendali, ya harus nge-geng. Gitu. Cara menegaskan dirinya bukan sendirian, tapi nge-geng. Ini soal identitas, psikologi identitas gitu kan. Di kalangan orang-orang yang punya itu bukan yang punya benda. Orang yang punya intelektualitas, punya pemikiran, juga kebutuhannya kecil untuk nge-geng. Gak betul-betul amat sih masuk asosiasi apapun ya, itu pun apa, karena punya self confidence, punya keyakinan diri. Nah, orang Indonesia itu pengennya ke situ, gitu. Tapi belum nyampe. Cuman belum nyampe gitu, karena mentalnya masih kawanan dan juga nggak punya peralatan, jadi nge-geng aja. Dan geng sekarang geng suku barangkali udah gak terlalu laku, agama masih rada laku. Mungkin geng hobi, geng apa gitu. Oh, perlu RT RW lah, kalau suku ngatur kampus lah, apapun yang bisa disamber lah gitu ya.
kayak gitu. Ada situasi ekonomi yang memang mengerikan. Di satu sisi barangkali wajar kan ini transisi ya. Soalnya kalau memang kelamaan barangkali menjadi mengerikan karena destruktif itu menggerogoti banyak energi ya, chaos gitu. Jadi tengahnya lagi Pak. Ya. Kalau dari yang Bapak tadi kan kayaknya solusinya itu adalah baik dari masalah nomor 1, 2 faktor, misalnya faktor nomor 1, 2, 3 dan sampai 5. Masyarakat Indonesia ini harus lebih intelektual, tapi kan secara sejarah yang mungkin atau di negara lain juga kelas intelektual itu kan selalu di puncak gitu ya, of the pyramid. Jadi di bawahnya pasti kan selalu lebih awam gitu ini. Berarti kan selalu akan kembali ke kekerasan masyarakat. Karena peaknya kan selalu dikit yang intelektual. Enggak, yang menarik dari dunia modern adalah terbentuknya seperti dikatakan oleh Anthony Giddens, saya percaya terbentuknya trust, terbentuknya kepercayaan orang terhadap sistem, bukan terhadap orang lain, terhadap sistem. Jadi pada akhirnya tidak penting amat sih siapa bosnya atau siapa presiden atau siapa gitu ya, karena itu kalau ngaco ya bisa di impeach, bisa disuruh turun, bisa diganti yang lain, seterusnya kayak itu tidak penting, tapi sistem. Tipikal dalam masyarakat modern adalah kepercayaan pada sistem yang mampu sistem ini mengelola berbagai kepentingan. Nah sebetulnya Indonesia sedang belajar, saya kira, untuk menciptakan sistem yang bisa dipercaya itu. Nah cuman belum juga gitu kan ya, belum juga karena saya sistem untuk mencegah korupsi misalnya gitu kan ya. Memang sudah ada KPK, sudah ada macam-macam. Itu mesti beramai-ramai dibantu. Sekarang ini kita sedang membentuk sistem yang cukup transparan dan lantas bisa dipercaya, dengan mekanisme yang bisa dipercaya. Sistem manajemen biasa, kehidupan sehari-hari biasa. Sayangnya itu sudah terlanjur parahnya sih kankernya udah dari atas sampai ke yang paling akar rumput, udah kayak gitu. Jadi bisa dibilang sistemnya itu yang harus intelektual dan punya gitu ya. Dan itu bukan orangnya saya kira. Pada akhirnya kita bagaimana beramai-ramai menciptakan sistem. Dan itu saya kira tuh masih jauh ya, karena apa ya? Mengelola angkot misalnya yang simpel-simpel kayak gitu kan. Itu aja puluhan tahun nggak bisa gitu. Mengelola jalan gitu kan ya, infrastruktur yang sebetulnya sebasic ya. Itu tuh nggak becus-becus tuh. Nah itu gimana gitu kan? Jadi dari sisi itu tuh memang masih rada jauh. Kayaknya transisinya amat panjang gitu, saya juga nggak tahu sebenarnya gimana gitu. Kita nggak tahu gimana ya gitu. Kecuali ada goodwill bersama, dan seringkali goodwill bersama itu barangkali bisa muncul sesudah bencana bersama. Revolusi bukan? Kalau orang sudah ngalamin bencana barangkali baru gitu ya, kenapa kita tuh baku bantai kayak gini gitu. Baru barangkali apa ya, muncul sesuatu karena udah parah dan terlalu kejauhannya. Kalau di dunia maju itu masalahnya mereka sampai infrastruktur dan sistem-sistem itu menjadi reliable dan trustable, itu prosesnya kan panjang pisan. Prosesnya kan ratusan tahun. Lewat budaya baca tulis, lewat beraneka konflik, benar-benar trial and error, dan akhirnya memang itu terbentuk. Nah susahnya kita mesti ngejar, tinggal itu memperpendek proses itu. Dan gimana ya? Ya barangkali kita mesti belajar dari negara-negara macam Korea, barangkali Cina, barangkali yang sedang berusaha ke arah itu juga. Cina juga itu kan. Kalau kita ngomong ya kita habis negara kita gede sekali, Cina lebih gede lagi dong. Cina dia lebih gede lagi. Mereka juga sama, harus mengejar, harus memperpendek. Karena sama sih awalnya berpikirnya sama kita juga sama. Karakternya kayak gitu, kegumbalannya kayak gitu, terus mentalitas kawanan segala itu sama sih. Mereka juga harus memperpendek itu. Gitu. Saya nggak tahu kalau di Cina barangkali warisan dari sistem sosialis dulu, komunisme dulu, barangkali ada hikmahnya gitu kan ya. Sistem yang batuk pada tingkat paling atas kedengaran di RT RW gitu kan, dan sistem kontrol yang kayak gitu, saya kira barangkali itu ada gunanya sekarang ketika sosialisme berselingkuh dengan kapitalisme itu barangkali tidak ada gunanya karena move bisa dalam skala besar gitu. Iya.
mungkin dengan acara kekerasan juga boleh buat. Ya gitu. Nah kita tuh sistem itu udah nggak ada sejak Orde Baru runtuh. Orde Baru tuh masih ada bedingnya dulu kalau ada di piara gitu, ada strategis dulu ininya sistemnya. Tapi ya juga rusak. Kita nyaris tidak tersisa apapun yang kita benar-benar seperti mulai dari nol gitu. Semangat besarnya reformasi saya kira itu kita punya semangat bersama begitu. Cuman nggak bisa barengan ya. Belum bisa sekarang. Yang muncul adalah ketika si raja atau musuh bersama copot, yang muncul adalah musuh antara kita semua gitu kan. Sekarang ini. Jadi kita berantem satu sama lain gitu kan. Persis seperti dulu ketika Belanda hilang, Jepang hilang, segala macam itu, Inggris juga hilang dari negeri ini. Mulai ketahuan konflik tahun 50-an, konflik ideologi di Indonesia waktu tahun 50-an sangat minta ampun gitu kan. Karena tiba-tiba yang tadinya menyatu melawan musuh bersama, tiba-tiba sekarang bencar dan baku hantam sendiri. Itu mengerikan. Itu terjadi lagi dalam versi yang lain masa Soeharto gitu sekarang ini. Jadi makin telat lagi proses kita tuh. Saya nggak tahu mesti diapain. Karena ya untuk hal kecil pun kita susah sekali menatanya, susah sekali. Tapi yang menarik adalah kalau saya ditanya apakah ada harapan kalau di Indonesia sekarang, ada sih, ada. Karena bagaimanapun juga tadi tendensi individu untuk menjadi dirinya sendiri, untuk tidak gampang didikte segala macam, sebetulnya itu makin kuat. Misalnya, saya tahu memang situasinya paradoks, artinya konservatisme, fanatisme kelompok juga makin kuat, saya tahu. Tapi tendensi kritis di luar itu sama kuatnya. Negeri ini perlu percampuran. Saya berharap itu tuh hikmah gitu. Negeri ini perlu paradoks gitu. Segala kekuatan yang bertentangan ada di negeri. Jadi saya berharap itu potensi. Tendensi karena konservatisme yang gila-gilaan, purba itu sampai ketika tendensi progresif yang sangat intelektual dan brilian ada dua-duanya. Bagaimana mengelolanya ini saya nggak tahu. Dan secara alamiah akan bertumbuh ke arah mana saya juga nggak tahu. Tapi satu hal jelas, misalnya terhadap tendensi kekerasan dalam agama, juga terhadap tendensi korupsi, sebetulnya masyarakat makin banyak yang kritis, sedemikian sehingga mereka mau beramai-ramai memantau, menjadi sistem kelompok-kelompok yang memantau ya, jadi kayak corruption watch, government watch, terus macam-macam watch sekarang. Jangan-jangan kelak juga ada terrorism watch, nggak ada apa semua, religious watch semua. Artinya kerinduan untuk mari kita lakukan kontrol bersama, saya kira itu makin besar. Justru karena kebingungan bersama ya. Lalu gelagat-gelagat itu muncul ketika sekarang banyak bencana, gempa, maupun gunung meletus dan segala macam itu. Tak habis-habisnya orang memberikan dananya, tak habis-habisnya mengalir terus dana itu. Yang menakutkan adalah bagaimana mengelola dana ini kan. Pada tingkat gerakan emosional sudah bagus lah, gitu ya. Saya kira orang Indonesia lewat bencana ini, kalau orang takut individualis, barangkali enggak, gitu kan. Barangkali enggak, generosity